Dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara TPP untuk ASN yang ada di kementerian dan daerah. Padahal, jika kita bandingkan, pengeluaran atau biaya hidup di pusat masih tergolong terjangkau, sedangkan di daerah sangatlah susah. Belum lagi, akses dari satu titik ke titik lainnya sangatlah jauh dan dengan transportasi yang sangat terbatas. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laru Dedi Channel. Terima kasih teman-teman yang telah mendukung saya sehingga saya terus bersemangat belajar dan bersinergi dengan teman-teman melalui video-video yang saya buat ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan coba menganalisis sesuai dengan judul yang saya buat. Di sini saya menganalisa berdasarkan data yang ada dan data yang resmi dan akurat. Jadi, saya tidak berbicara asal saja, tetapi dengan dasar yang ada, karena negara kita negara dengan undang-undang dan negara demokrasi. Jadi kita berhak berbicara, tetapi harus dengan data yang kuat. Kita semua tentu tahu gaji ASN seluruh Indonesia itu sama berdasarkan masa kerja dan golongan, karena itu tertulis dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Itu semuanya sama, dari golongan 1 dengan masa kerja golongan 0 tahun sampai dengan golongan 4 dengan masa kerja golongan 32 tahun. Itu sama untuk seluruh Indonesia. Misalnya, Budi PNS Kementerian dengan golongan 3C dengan masa kerja golongan 2 tahun, maka Budi akan mendapatkan gaji sebesar Rp2.890.500. Itu nilainya sama dengan Intan yang merupakan PNS Pemprov Kalimantan Selatan. Yang berbeda cuma tunjangan keluarga, yang mana tunjangan tersebut disesuaikan dengan status PNS tersebut. Tetapi yang bikin membedakan adalah tunjangan yang biasa kita sebut dengan TPP atau tunjangan penambah penghasilan, dan juga ada yang menyebutkan dengan TKD atau tunjangan kinerja daerah. Coba kita perhatikan TPP di Pemprov DKI, nilainya seperti ini, dan di daerah saya contohnya maka angkanya seperti ini. Berbeda bukan? Apa dasar pemberian TPP tersebut? Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 061/5449 tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Dasar dari Kemendagri inilah dijadikan acuan dalam penetapan besaran TPP tiap daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian TPP ASN Pemda. TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi, optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah dan atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan pagu anggaran belanja daerah yang dihasilkan. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan, konstruksi, dan kemajuan keberhasilan atau capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan atau pertimbangan objektif lain. Mengikuti batasan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang tertulis jelas di pasal 146, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru
yang dialokasikan melalui TKD atau transfer ke daerah paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Sehingga daerah dengan jumlah pegawai yang lumayan tinggi harus berbagi rata. Sedangkan daerah yang PAD-nya rendah tetapi jumlah PNS-nya sedikit otomatis mendapatkan TPP yang lebih tinggi. Karena beban kerja di kementerian sangat tinggi dan risiko kerjanya juga sangat tinggi, dimana kita sendiri tahu bahwa kementerian atau lembaga menangani semua urusan yang ada di seluruh Indonesia. Jika beban kerja mengurus bidang terkait seluruh Indonesia, jadi wajarlah dengan tunjangan yang mereka peroleh. Demikian informasi yang saya bisa berikan. Terima kasih telah menonton. Jika suka, jangan lupa di like dan dibagikan, dan see you